Menikah selama 7 tahun. Wanita tidak pernah bisa hamil. Suami mengira ada masalah pada dirinya. Jadi dia pergi mencari selingkuhan. Tak disangka, selingkuhan langsung hamil. Pria baru saja bersiap untuk memberinya hadiah. Namun, dia ketahuan oleh istrinya. Kamu sedang melihat apa? Melihat keduanya berduaan, wanita teringat masa-masa dulu. Ternyata merasa sangat menjijikan. Dia tidak tahan dan pulang ke rumah. Pembantu kemudian menyajikan sup merpati untuk menambah energi. Katanya itu disiapkan oleh pria. Begitulah suami yang perhatian dan sempurna. Namun secara diam-diam karena dia memiliki kondisi sulit untuk hamil. Dia mencari wanita lain untuk membuktikan dirinya. Wanita segera memesan tiket pesawat untuk besok. Memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia menyiapkan makan malam terakhir untuk pria itu. Namun, di meja makan, terdengar telepon selingkuhan. Pesan kerja, datang untuk berterima kasih kepada istri. Untuk makan malam spesial yang disiapkan untukku. Angkat saja, siapa tahu ada urusan mendesak di kantor. Halo, halo, Yanshen. Aku akan menunggumu di bar malam. Kapan kamu akan menemani saya? Aku ingin bersama istriku. Saya tidak ada waktu malam ini. Yanshen, hari ini adalah ulang tahun saya. Saya mengundang banyak teman. Saya sudah memberitahu semua orang bahwa kamu akan datang. Anggap saja saya memohon padamu. Jangan buat saya malu, ya? Saya segera datang. Ada sesuatu yang terjadi di perusahaan. Gu Yanshen. Jika kamu pergi hari ini, kamu tidak akan kembali lagi. Duduklah dan makan sampai selesai sebelum pergi. Ini adalah pertama kalinya saya. Dan juga terakhir kalinya saya memohon padamu. Baik. Saya mohon padamu, Yanshen. Ada urusan mendesak di perusahaan. Saya harus segera pergi ke sana. Kamu tunggu di sini. Saya akan kembali setelah saya selesai mengurusnya. Gu Yanshen, saya tidak bisa menunggu kamu lagi. Dulu saya berpikir ini seumur hidup. Tidak disangka, ternyata hanya sebuah lelucon. Gu Yanshen, kamu dengan hati-hati ingin menyembunyikan keberadaan Sang Shutong. Tapi kamu tidak pernah berpikir bahwa dia sudah muncul di hadap saya. Bantu kirim dokumen ke bar malam. Serahkan kepada Gu Yanshen. Penumpang yang terhormat, Anda telah memesan perjalanan ke Haicheng. Penerbangan akan lepas landas dalam 2 jam. Mohon datang 1 jam lebih awal. Sampai di bandara untuk check-in. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Gu Yanshen. Tidak akan bertemu lagi.
Selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Awalnya saya pikir ulang tahun ini akan saya lewati sendirian lagi. Tidak menyangka, Yanshen telah menyiapkan untuk saya kejutan sebesar ini. Terutama harus berterima kasih kepada Yanshen. Bersedia menemani saya dan bayi dalam kandungan. Selamat ulang tahun. Hanya berterima kasih tidak cukup. Ini harus ada tanda penghargaan. Semua orang bilang, apakah kita harus berciuman? Cium satu. Tunggu sebentar. Permisi, siapa yang bernama Tuan Guyanshen? Ini ada paket untukmu. Mohon tanda terima. Perjanjian perceraian. Kakak Shen, kakak ipar benar-benar ingin bercerai darimu. Diam. Ada apa? Wajahmu terlihat buruk. Kamu berani menghubungi Yuan secara diam-diam. Zhang Shutong, apakah kamu lupa bagaimana saya berbicara padamu saat kita bersama? Bagaimana dia memberitahumu? Gu Yanshen, jangan begitu. Aku dan bayiku tidak bisa tahan dengan ketakutanmu seperti ini. Diam. Istri pergi kemana? Segera periksa. Beritahu saya, Tuan. Istri tidak keluar rumah seharian ini. Seharusnya masih di rumah. Guyanshen, kamu pergi kemana? Aku katakan padamu, jika Yuan terjadi sesuatu, aku pasti akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Yuan, kamu di mana? Yuan, kamu di mana? Yuan tidak akan pergi. Dia pasti masih marah padaku. Tuan, ini adalah hadiah yang disiapkan istri untuk Anda. Dikhususkan untuk disampaikan. Hari ini biarkan kami memberimu hadiah. Bagaimana dia bisa hamil? Dia sama sekali tidak mungkin hamil. Ini adalah tanda tangan yang ditandatangani istri sendiri. Dia, operasi aborsi. Dia, apakah dia benar-benar melakukan operasi aborsi? Tidak tahu. Tapi lihat tanggalnya. Operasi sudah selesai. Tidak ada ruang untuk memperbaiki. Tidak ada ruang. Lalu bagaimana dengan aku? Mengapa dia tidak mau anak kita? Kenapa? Surat persetujuan operasi. Ini adalah tanda tangan yang ditandatangani istri sendiri. Dia seharusnya sangat jelas tentang apa yang dia lakukan. Dia tahu. Jadi dia tahu betapa aku mengharapkan anak ini? Yuan tidak ingin anak itu. Bahkan aku pun tidak kau inginkan? Yanshen. Yuan. Itu suara Yuan. Yanshen. Kenapa kamu? Mengapa itu kamu? Yanshen, apa yang kamu bicarakan? Yuan, ternyata kamu tahu segalanya. Jadi kamu pergi. Bahkan anak itu. Bahkan aku pun tidak kau inginkan. Nona ini. Suami kami sekarang sangat tidak stabil emosinya. Sebaiknya kamu pergi dulu. Agar dia bisa menenangkan emosinya. Inilah rumah saya. Kamu mau aku pergi kemana? Nona, kamu. Panggil saya Nyonya Gu. Mulai sekarang. Saya adalah keluarga Gu. Nyonya yang sah. Oh, dia juga hamil. Tapi kalau sudah keguguran juga tidak apa-apa. Supaya tidak lahir. Berebut barang dengan anakku. Menjadi orang jahat saat ini. Semua begitu percaya diri. Apa yang kamu bicarakan ini?
Orang jahat apa? Itu karena Liang Qingyuan sendiri yang tidak berguna. Tidak bisa menjaga pria. Aku bisa mendapatkan Gu Yanshen. Itu karena aku yang mampu. Kamu, pelayan yang tidak mengerti apa-apa. Cepat pergi dariku. Yanshen. Kamu memukulku. Apa salahnya memukulmu? Mulai hari ini, aku memutuskan hubungan denganmu. Aku akan pergi mencari wanita. Aku pasti harus mendapatkan kembali Yuan Yuan. Liang Qingyuan sudah menandatangani surat perceraian. Dia tidak akan kembali lagi. Apa kamu tidak bisa melihatku? Kita berdua akan hidup dengan baik ke depannya. Bukankah itu baik? Hidup dengan baik. Aku sudah bilang padamu sejak awal. Kita hanya saling memanfaatkan. Kamu juga sudah berjanji padaku. Pasti tidak akan mengganggu Wan Wan. Apakah kamu menganggap kata-kataku angin lalu? Tapi aku sangat mencintaimu. Yanshen, apakah kamu tidak memiliki sedikit pun perasaan padaku? Tidak ada sama sekali. Aku juga kekasihmu. Cintai aku. Dari awal hingga akhir. Yang aku inginkan hanyalah seorang anak. Aku benar-benar menyesal pada awalnya. Kenapa aku memilihmu? Kamu berani menyakitiku di belakangku. Menyakiti wanita. Tidak heran dia pergi. Tidak heran dia akan menggugurkan anak. Ternyata dia sudah tahu sejak lama. Tentang urusan aku dan kamu. Aku salah, Yanshen. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong, demi anak kita. Ampuni aku kali ini, ya? Aku janji tidak akan berani lagi. Demi anak. Yuan Yuan akan tidak senang jika melihat ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Gu Yanshen, Gu Yanshen, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ini adalah anakmu. Bagaimana kamu bisa tega? Menyakiti darah dagingmu sendiri. Tolong biarkan aku, ya? Aku janji tidak akan berani lagi di lain waktu. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak seharusnya mengganggu Liang Qingyuan. Tapi aku melakukannya karena aku sangat mencintaimu. Aku hanya ingin memberikan kepada anak sebuah keluarga yang utuh. Yanshen, kamu mencintai aku, kan? Ingin memberikan anak sebuah rumah. Jika kamu bersikap baik, aku seharusnya bisa membuatmu dan anak hidup dengan tenang dan sejahtera. Zhang Shutong, kesalahanmu adalah karena terlalu serakah. Apa yang kamu alami sekarang? Semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jika kamu benar-benar mencintainya, bagaimana bisa kamu terus-menerus tidur di tempat tidurku? Bagaimana bisa aku hamil dengan anakmu? Cinta yang kamu sebut-sebut itu hanyalah drama yang kamu mainkan untuk dirimu sendiri. Jika benar-benar mencintai seseorang, bagaimana mungkin hati dan tubuh bisa terpisah? Kamu terlalu hipokrit. Kamu terus-menerus menyebutkan nama Liang Qingyuan. Malam-malam malah memelukku dan berbuat seenaknya. Hahaha. Diamlah. Bagaimana? Apakah aku mengenai titik sakitmu? Kamu terus-menerus bilang mencintai Liang Qingyuan. Namun sangat memanjakanku. Kamu ini munafik yang tidak konsisten. Cintamu lebih menjijikan dari kutu di saluran pembuangan. Bahkan membuat orang mual. Diam. Aku memintamu untuk diam. Jika bukan karena kamu begitu baik padaku, bagaimana aku bisa berpikir bahwa kamu mencintai aku? Orang yang membuat Liang Qingyuan pergi adalah Gu Yanshen. Bukan aku, tapi dirimu sendiri. Itu aku, itu salahku. Tapi masih ada waktu. Aku harus sebelum mendapatkan kembali Yuan Yuan. Hapus semua dosa sebelumnya dengan bersih. Tuntas sampai ke akarnya. Gu Yanshen, Gu Yanshen. Jangan perlakukan aku seperti ini, Gu Yanshen. Yanshen. Dokter, dia sebenarnya bagaimana? Dia langsung pingsan begitu melihatku. Dia langsung pingsan. Apakah dia sangat parah? Pasien baru saja menjalani operasi aborsi. Sekarang tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Mungkin sebelumnya dia mengalami rangsangan yang kuat. Sekarang ingatannya agak kacau. Kamu harus merawat pasien dengan baik. Biarkan dia banyak istirahat. Jangan sekali-kali membiarkannya. Emosinya terlalu fluktuatif. Baik. Ah Yuan. Dulu kamu demi pria itu. Kamu memutuskan hubungan denganku. Kemudian, aku mendengar kabar tentangmu lagi.
yaitu kamu menikah dengan Gu Yanshen. Apa yang sebenarnya kamu alami? Sampai-sampai kamu menyiksa dirimu sendiri seperti ini. Yuan, apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku? Aku sudah mencari di semua tempat. Tempat-tempat yang mungkin kamu kunjungi. Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Setelah putus dengan cinta pertama, aku selalu memberitahu diri sendiri, cinta itu bisa kadaluarsa. Aku mengunci hatiku, hingga munculnya Gu Yanshen. Dia seperti pohon yang keras kepala, menancapkan akar di hatiku. Apa yang saya suka makan? Takut apa? Dia ingat lebih jelas daripada aku sendiri. Hidangan ini sedikit bawang dan bawang putih, ayam pedas, banyak gula, sedikit cabai, 1 teko teh lemon hangat lagi. Kekakuan kecil yang tidak bisa aku ucapkan. Dia selalu bisa melihatnya dengan jelas. Tidak pernah memaksaku untuk menjelaskan. Jika tidak ingin berbicara, ya sudah. Suamiku ada di sini. Jika langit runtuh, aku akan menanggungnya. Tahun itu aku demam tinggi yang tak kunjung reda. Dia datang dengan gila-gilaan. Terjadi kecelakaan di jalan. Kata pertamanya saat bangun adalah, "Di mana Yuan?" Dia baik-baik saja, kan? Kamu baik-baik saja, kan? Yuan. Yang penting baik-baik saja. Pada saat itu, aku ingin menyerahkan hatiku padanya. Luka lama, sembuh karena dia. Setelah menjadi Nyonya Gu, saya selalu berpikir untuk merawatnya dengan lebih baik. Saya mengingat setiap kebiasaannya. Ini salahku, brengsek. Ini saya bantu pakai untukmu. Gu Yanshen seperti cahaya, menarik saya keluar dari kegelapan masa lalu. Hidup bersama hingga tua yang dulu tak berani saya impikan. Setelah bertemu dengannya, setiap hari saya menghitung dalam hati. Setiap sore menunggu dia pulang kerja. Bahkan angin yang bertiup saat berlari. Semuanya memiliki rasa manis. Saya benar-benar sangat mencintai suami saya. Saya ingin selalu bersamanya, hingga kematian memisahkan kita. Yuan, saya salah. Itu saya, brengsek. Saya pasti bisa menemukanmu. Saya pasti bisa menemukanmu. Tuan kami di Haicheng, menemukan sosok Nyonya. Yuan. Kamu sebenarnya bersembunyi di mana? Bahkan jika saya hanya bisa melihatmu dari jauh. Menjual bunga, mawar segar, bunga untuk dijual. Pada waktu ini tahun lalu, masih menggenggam tangannya. Minum susu double skin di sini. Sekarang hanya tersisa aku seorang. Kakak, belikan seikat bunga ya. Apakah kamu punya seseorang yang kamu suka? Kirimkan dia mawar, dia pasti senang. Ada, tapi kakak kehilangan dia. Semua ini aku ambil. Yuan, akhirnya aku menemukanmu. Mau pulang bersamaku? Kamu gila ya? Siapa Yuanmu? Kamu siapa? Kenapa kamu memegang pacarku? Sayang, kita pergi. Jangan berdebat dengan orang gila. Konser segera dimulai. Jangan sampai terlambat. Dengar kabar tidak? Pasangan penyanyi sahabat yang baru terkenal, Tian dan Liang Qingyuan, baru debut sebulan sudah mengadakan konser. Oh, aku tahu. 2 lagu sudah terkenal. Jumlah penggemar meningkat pesat. Konser diadakan di alun-alun di depan sana. Bagaimana kalau kita juga ikut meramaikan? Ayo, apakah Liang Qingyuan dia? Konser di mana? Beritahu aku dengan cepat. Tepat di depan Mall Singguang itu. Shike Jasmine IFC. Ikan bersamamu, Li Jun. Bukan nyanyian saya. Ikan kamu.
Yanyan, KFC, ikan kamu.